Perkenalkan, nama saya Dami Maria Silaban. Pada saat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, saya mendapat informasi bahwa KPK menerima pendaftaran untuk jaksa penuntut umum. Kemudian saya mendaftar dan melalui proses rekrutmen, saya akhirnya lulus bersama 8 orang lainnya. Saat ini sudah memasuki 6 tahun saya bergabung di KPK, sudah menangani berbagai perkara yang mulai dari Setia Novanto, Markus Nari, IKTP, kemudian perkara DPRD Malang, perkara Rita Widiasari, dan juga Koirudin, kasus Kutai Kartanegara, kemudian perkara PK lainnya yang mungkin pada saat tahap pertama saya tidak ikut, kemudian di PK saya ikut melaksanakan perkaranya karena mungkin beberapa jaksanya sudah kembali ke Kejaksaan Agung, sehingga ada penambahan jaksa untuk melaksanakan peninjauan kembali. Beberapa perkara sudah melibatkan atau in charge dengan jaksa yang inline. Kemudian kita akan meneliti berkas perkara sehingga kecukupan alat bukti didapatkan sehingga perkara itu layak untuk disidangkan dan divonis hakim bersalah dan melakukan eksekusi sampai pengembalian kerugian keuangan negara ataupun keuntungan yang diterima oleh terdakwa tersebut sebagai uang pengganti yang akan disetorkan ke kas negara. Setelah itu, meskipun perkara itu sudah selesai, tidak sampai di situ. Kadangkala terdakwa itu masih akan melakukan PK, peninjauan kembali bahkan kedua, bukan hanya sekali, kedua ataupun ketiga. Dan itu juga cukup menguras waktu dan energi, sementara perkara-perkara lain sudah banyak yang menunggu di bawah. Karena itu memang cita-cita saya menganggap tidak ada tantangan yang berarti. Namun memang saat penanganan perkara ada beberapa perkara yang mungkin memerlukan kehati-hatian karena melibatkan mungkin orang besar, sehingga kita dalam Satgas itu diberikan perlindungan lebih lah dari negara, dari KPK dalam hal ini, untuk bisa bagaimana keamanan kita bisa terjaga ataupun terjamin. Yang membuat kita bertahan ini adalah cita-cita dan panggilan hidup, karena seperti saya tadi sebutkan ya, sejak kecil memang cita-cita saya menjadi jaksa. Bahkan tantangan-tantangan ini justru kita jadikan pemacu bahwa kita makin gregetan gitu menghadapi para koruptor. Bagaimana Indonesia bisa terbebas dari korupsi? Kita harus melihat bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia yang disebabkan oleh faktor-faktor korupsi, salah satunya korupsi, cukup membuat Indonesia dan rakyat-rakyat sebesar 26,5 juta rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan yang kita harus perjuangkan. Karena kita bekerja kan bukan cuma diri kita sendiri. Ya, kalau Kartini saat itu melakukan apa yang dia lakukan itu punya impact ke depannya yang bisa kita rasakan saat ini wanita-wanita Indonesia. Kita bisa sekolah, kita bisa bekerja, kita tidak perlu lagi memberikan justifikasi kenapa saya harus sekolah, kenapa saya harus bekerja. Itu dimintai kita pertanggungjawaban dengan apa yang telah dilakukan oleh Kartini saat itu. Untuk itulah kewajiban-kewajiban itu kita harus laksanakan juga hingga saat ini. Selama menjadi jaksa, apa sih hal yang paling berkesan atau yang mungkin ini pernah menghadapi kasus yang sulit gitu sampai lama atau yang sangat menantang gitu, ada nggak yang berkesan gitu dalam melakukan pekerjaan? Dalam melakukan pekerjaan yang berkesan ya, yang berkesan itu karena memang perkaranya memang cukup dramatis ya. Mungkin perkara Setia Novanto. Iya, itu kan mulai dari awal sebegitu banyak drama yang dilakukan. Ya itu ya cukup membuat kita ekstra lah ya, dari sejak awal pra-peradilannya 2 kali, kita harus bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih akurat supaya segala sesuatunya bisa terlaksana penegakan hukum terhadap perkara IKTP tersebut gitu. Jadi akhirnya perkara tersebut
diputus hakim bersalah dengan pidana penjara 15 tahun, memang lebih ringan dari tuntutan jaksa 16 tahun ya. 15 tahun dengan uang pengganti 7,3 dolar Amerika Serikat dan juga denda sebesar 1 miliar rupiah dan juga mencabut hak politiknya selama 5 tahun setelah beliau keluar dari penjara. Gitu. Itu merupakan suatu prestasi yang patut tetap diingat lah ya. Hasil kerja keras kita bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi tantangan ke depan, penegakan hukum di bidang korupsi dan TPPU ini adalah semakin canggihnya para pelaku kejahatan dalam melakukan transaksi yang dengan modus-modus yang sudah tidak konvensional lagi, melainkan menjadi lintas negara dan itu membutuhkan kapabilitas dari aparat penegak hukum itu sendiri gitu ya. Sehingga aparat penegak hukum memang harus lebih meningkatkan kompetensinya di bidang mungkin cryptocurrency yang harus kita pahami dan juga transaksi-transaksi yang mungkin tidak bisa terdeteksi kalau tidak bekerja sama dengan pihak-pihak jasa keuangan ataupun PPATK begitu. Kartini adalah seorang wanita yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia berjuang untuk para wanita lainnya bagaimana bisa mendapatkan kesetaraan ataupun hak-hak yang sama gitu dengan para pria, sehingga hal itu bisa kita nikmati saat ini, bagaimana perempuan yang terdidik bisa pula menjadi pendidik yang utama dalam keluarga dan juga di dalam bangsa dan negara. Anak-anak yang cerdas dilahirkan dari ibu yang cerdas, sehingga seorang ibu perlu mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya dan yang setinggi-tingginya. Itu yang kita rasakan saat ini, wanita-wanita Indonesia seharusnya bersyukur dengan kesempatan yang telah diberikan oleh para pendahulu kita. Apa yang akan Mbak teladani dari sosok Kartini? Yang akan diteladani dari sosok Kartini adalah Kartini berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tapi memperjuangkan orang-orang lain di sekitarnya. Untuk itulah kalau perempuan-perempuan bisa menjadi jaksa, suatu hal yang positif yang bisa dilakukan, turut berkontribusi dalam hal pemberantasan korupsi di negara Indonesia. Karena apapun yang kita lakukan, memang perempuan tidak hanya di dunia ini ya, di dunia penegakan hukum, dimanapun pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, kita bisa menjadi pencegah korupsi yang ada di Indonesia, yang ada di keluarga gitu, terhadap keluarga, anak, suami gitu. Itu butuh peran serta perempuan untuk bisa melakukan pencegahan. Mungkin penindakan hanya dilakukan oleh penegak hukum, tapi kalau perempuan, wanita dimanapun, dia bisa juga melakukan pencegahan itu. Untuk itulah di KPK ada namanya SPAK, saya perempuan anti korupsi. Apapun profesi yang dilakukan oleh perempuan, dia bisa melakukan pencegahan anti korupsi. Oke, terakhir, apa sih pesan-pesan dari Mbak untuk wanita-wanita di Indonesia yang lagi menyaksikan video ini? Terhadap wanita-wanita yang ada di Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi, apapun dan dimanapun pekerjaan kita, gitu ya, bahkan seorang ibu rumah tangga pun bisa melakukan hal-hal yang berdampak positif bagi Indonesia, terutama bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk perempuan-perempuan yang lain, wanita-wanita lain yang ada di Indonesia,